Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita pada hari ini adalah tentang teori penafsiran kontekstual Abdullah Syaid. Ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari. Pertama adalah tentang apa sih sesungguhnya penafsiran kontekstual dan makna penting penafsiran ini. Kemudian yang kedua, bagaimana biografi intelektual penggagas penafsiran kontekstual Abdullah Syaid. Kemudian yang ketiga, bagaimana paradigma penafsiran kontekstual Abdullah Syaid. Dan yang terakhir adalah tentang pendekatan dan metode penafsiran kontekstual. Keempat subtopik ini sekaligus menjadi target pembelajaran ini, yakni mahasiswa memahami, mendalami, mempelajari 4 subtopik dalam kaitannya dengan teori penafsiran kontekstual Abdullah Syaid. Baik, kita akan masuk kepada subtopik yang pertama, pengenalan secara umum siapa sesungguhnya Abdullah Syaid itu. Abdullah Syaid adalah keturunan Arab yang kemudian menetap mukim di Melbourne, Australia. Riwayat pendidikannya dimulai dari Arab Saudi, yakni diantaranya adalah Institute of Arabic Language Saudi Arabia, High School Certificate Secondary Institute Saudi Arabia, Bachelor of Art Arabic Literature and Islamic Studies, Islamic University Saudi Arabia. Kemudian setelah itu menempuh jenjang Magister of Art di Melbourne, Australia sampai mendapatkan gelar doktornya, tepatnya di University of Melbourne, Australia tahun 1092 sampai 1994. Syaid kemudian setelah menyelesaikan studinya mengabdikan diri di Melbourne University dan menjadi profesor di sana, mengajar di tingkat S1 dan di tingkat S2. Karena itu Abdullah Syaid adalah seorang dosen. Selain seorang dosen, Syaid adalah seorang penulis yang prolific, penulis yang produktif, dan seorang seminaris yang diperhitungkan di tingkat internasional. Tulisannya banyak bertebaran, dikonsumsi oleh para akademisi secara nasional, dan juga sering mendapatkan undangan seminar-seminar di berbagai belahan dunia. Nah, yang kedua, pada intinya, siapa Abdullah Syaid? Abdullah Syaid adalah seorang yang mendalami Islamic Studies. Nah, pendalaman terhadap Islamic Studies-nya itu didasarkan pada 2 tradisi yang berbeda, yakni Islamic Studies yang diperoleh dari tradisi di Arab Saudi, dan yang kedua Islamic Studies yang dia peroleh dari Barat, dalam hal ini adalah dari Australia, University of Melbourne, Australia. Karena itu Abdullah Syaid bisa dikatakan seorang sarjana yang menggabungkan 2 tradisi Islamic Studies. Yang selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan penafsiran kontekstual dan apa makna penting penafsiran kontekstual? Menurut Abdullah Syaid, yang dimaksud dengan penafsiran kontekstual adalah bahwa pesan dan ajaran Al-Quran harus diterapkan dengan cara yang berbeda dengan mempertimbangkan konteks historis teks dan konteks historis penerapan teks. Jadi pada intinya penafsiran kontekstual itu dilawankan dengan model penafsiran yang bersifat harfiah. Penafsiran kontekstual menghendaki justru penerapan yang berbeda dari pesan dan ajaran Al-Quran dengan mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah konteks historis teks, yakni ketika teks diturunkan, bagaimana konteks historis ketika teks diturunkan, dan yang kedua konteks historis ketika sebuah teks atau pesan teks itu diterapkan. Kemudian apa makna pentingnya? Makna penting dari penafsiran kontekstual yang ditawarkan Abdullah Syaid adalah, ini sebagian dari kegelisahan akademis saya juga, terhadap dominannya penafsiran tekstual terhadap Al-Quran. Penafsiran yang bersifat tekstual, harfiah ini dinilai telah mereduksi, telah mengurangi pesan Al-Quran karena telah mengabaikan dimensi konteks pewahyuan maupun konteks penafsiran. Jadi makna penting dari penafsiran kontekstual adalah sebagai bentuk perlawanan atau bentuk penyadaran terhadap penafsiran yang didominasi oleh model yang bersifat harfiah,
yang dinilai justru penafsiran harfiah itu mereduksi pesan Al-Quran, karena di dalam penerapannya tidak mengabaikan atau tidak memperhatikan konteks pewahyuan dan konteks penerapan pesan atau teks dalam konteks kekinian. Kemudian selanjutnya paradigma pemikiran. Jadi paradigma pemikiran Abdullah Said atau paradigma pemikiran yang melandasi teori penafsiran kontekstual. Abdullah Said mempunyai satu keyakinan atau konsep dasar yang melatar belakangi atau yang mendasari penafsirannya yang bersifat kontekstual terhadap teks-teks atau ayat-ayat Al-Quran. Pertama, yang utama adalah tentang konsep wahyu. Nah, bagaimana wahyu dikonsepsikan atau diyakini atau dipikirkan oleh Abdullah Said? Sebagaimana Rahman, Said meyakini adanya keterkaitan antara wahyu, nabi, misi dakwah, dan konteks sosiohistoris yang mengitari proses pewahyuan. Adalah benar bahwa Al-Quran adalah ciptaan Tuhan, tetapi Al-Quran pada sisi yang lain harus bersentuhan dengan masyarakat manusia sebagai subjek penerima. Maka Al-Quran adalah wujud transformasi kalam Tuhan menjadi bahasa yang bisa dipahami manusia. Pada intinya, konsepsi wahyu yang diyakini oleh Abdullah Said, sebagaimana juga diyakini oleh Fazlur Rahman, ada keterkaitan wahyu itu, ada keterkaitan dengan nabi, misi dakwah, dan konteks sosiohistoris, komunitas Arab, dan lain-lain. Jadi ada keterlibatan kemanusiaan di dalam persoalan wahyu itu. Jadi karena wahyu itu turun untuk dipahami dan diaplikasi dan termasuk untuk menjawab berbagai problem kemanusiaan yang hadir pada konteks pewahyuan, maka bagaimanapun Al-Quran dipengaruhi oleh konteks sosiohistoris tersebut. Jadi ada keterlibatan kemanusiaan di dalam proses-proses pewahyuan itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperjelas itu, Said menjelaskan proses turunnya wahyu itu dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah Tuhan, kemudian Lauhul Mahfud, kemudian ruh atau malaikat, kemudian diturunkan kepada Muhammad. Pada level ini, Al-Quran belum bisa dipahami atau di luar pemahaman manusia. Level kedua adalah ketika Al-Quran telah sampai kepada Nabi Muhammad, maka kemudian Al-Quran diaktualisasi oleh komunitas pertama dan menjadi bagian dari kehidupan keseharian umat Islam. Disinilah Al-Quran menjadi domain pemahaman manusia. Kemudian pada level-level selanjutnya, Al-Quran terus ditafsirkan dan diaplikasikan dalam konteks kontemporer. Jadi Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi korpus yang tertutup. Tetapi penafsiran terhadap Al-Quran tidak akan pernah mengenal kata henti. Penafsiran yang dilakukan oleh manusia akan terus meluas sesuai dengan perkembangan situasi sosiohistoris yang melatar belakangi seorang penafsir teks. Aplikasi sebagaimana tuntutan konteks dengan penekanan pada makna. Jadi aplikasi sebagaimana tuntutan konteks, karena perubahan konteks maka kemudian penafsiran akan terus berkembang. Aplikasi meluas dan berkembang sesuai dengan konteks. Selanjutnya termasuk beberapa paradigma dan prinsip dari penafsiran kontekstual Abdullah Said adalah subteorinya tentang etiko-legal dan hierarki nilai. Apa yang dimaksud dengan etiko-legal? Teks atau ayat Al-Quran menurut Abdullah Said itu bisa diklasifikasi menjadi beberapa. Ada teks-teks yang bersifat teologis, berbicara tentang keyakinan. Kemudian teks-teks atau ayat-ayat yang berbicara aspek kesejarahan. Kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang permisalan, metaforis. Dan yang terakhir adalah ayat-ayat tentang etiko-legal. Apa yang dimaksud dengan etiko-legal? Teks-teks etiko-legal menurutnya mencakup sistem keyakinan ibadah yang bersifat praktis, kemudian nilai-nilai esensial seperti pemeliharaan al-kuliyat al-khams. Dalam hukum Islam sering kita mendengar dan mempelajari konsep al-kuliyat al-khams atau maqasid yang menjadi maqasid syariah, agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.
Dan terakhir, dan teks perintah hukum dan hukuman terhadap kejahatan. Ini adalah model-model klasifikasi unsur-unsur dari teks-teks yang bersifat etiko-legal. Nah, model-model dari teks-teks etiko-legal itulah